Halo teman-teman, kita akan melanjutkan transaksi kita di bab ke-6, yaitu bab aset tetap ya teman-teman ya. Jadi langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Kita set screen terlebih dahulu. Kita akan buka bab ke-6 transaksi aset tetap ya teman-teman. Ini ada tanggal 25 yang pertama. Perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai. Jadi ini nanti langsung bayar ya teman-teman. Kepada pemasok umum dengan nomor faktur seperti yang tertera. Ini kita beli AC. Untuk pembeliannya dilakukan dengan transfer melalui Bank Mandiri tanpa PPN. Oke, pembelian aset itu kita akan masuk ke menu faktur pembelian di modul pembelian ya teman-teman ya. Lalu nanti pencatatan aset tetap di modul aset tetap. Langsung saja kita akan buka PT Omega Tengah. Kita beli dulu ya teman-teman di waktu pembelian. Bedanya tempatnya sama waktu kita beli atau pulaan barang. Nah, ini nanti ada tombol yang berbeda, dengan pembelian atau pulaan. Kita klik belinya kemana, pemasok umum. Ya, pemasok umum. Nah, ini loh teman-teman, tanggalnya kita coba ganti dulu 25 Januari 2023. Yang membedakan itu di tombol ini teman-teman. Ini tulisannya kan pembelian aset. Kita klik, kita akan dibuatkan akun perkiraan yaitu pembelian aset. Kita klik ya, kita setujui sama accurate, baru kita tulis nama aset yang dibeli. Kuantitasnya satu, harganya itu berapa ini? 8.400.000. 8.400.000. Jangan lupa ini tanpa PPN, jadi di centangnya dihapus. Langsung kita lanjut. Ini kita klik di sini, nomor fakturnya kita masukkan, terus tanggal beli dan tanggal pakai sama. Jadi ini otomatis kan pengirimannya juga di hari itu juga. Nah, terus sudah tidak ada biaya lain-lain. Sudah, ini nanti kita masukkan di pencatatan aset tetap. Kalau sudah kita klik simpan ya teman-teman. Nah, ini kita cuma beli doang, belum kita catat di aset tetap kita. Jadi kita masuk ke modul aset tetap ini ya teman-teman. Kita klik, kita masuk ke aset tetap kita. Kita masuk ke daftar, jangan isi dulu, kita lihat daftar. Nah, di sini ada draft, hasil Panasonic, kita klik. Nah, tanggal beli dan tanggal pakai sama ya teman-teman. Oke, hasil Panasonic. Kita klik metode penyusutannya adalah garis lurus. Akun aset, kita klik ya, yaitu peralatan. Peralatan. Akun akumulasi penyusutan. Penyusutan peralatan ya. Terus beban penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan. Umur aset 5 tahun. Tidak ada lagi. Oke, kategori asetnya itu apa teman-teman? Peralatan ya, ini tulis.
peralatan kategorinya. Jangan lupa. Kalau sudah kita simpan. Nah, ada yang kelupaan nih teman-teman. Kan kita tadi beli ya secara tunai. Otomatis kita harus bayar. Yang tadi kalau nggak bayar, pembeliannya secara kredit dong. Kita masuk aja ke pembayaran pembelian, ke pemasok umum ya teman-teman. Mana pemasoknya? Kita pakai Bank Mandiri kan tadi transfer, kita ambil. Ini ya 8.400.000 yang tadi. Jangan lupa dibayar ya teman-teman. Transfer Bank Mandiri, bayarnya juga tanggal 25. Jangan lupa pakai transfer bank sudah betul, Mandiri IDR. Oke, kalau udah kita nilai pembayaran ini. Itu nilai pembayaran. Ih, kok nggak bisa sih? Nilai pembayaran juga 400. Bentar ya. Kan kita mau bayar, kok nggak bisa? Ih, kalau mau sebentar ini jaringannya ya teman-teman. Ya, lemot banget. Coba kita close dulu aja. Karena jaringannya lemot, balik lagi. Kita langsung ke faktur aja deh. Faktur yang tadi. Ini. Oh, ternyata udah. Bukan. Faktur, apakah masuk di sini ya fakturnya? Kita perbarui yang belum lunas. Ini yang termasuk umum. Ini belum lunas kan? Nah, kita proses pembayaran. Nah, ini sudah pakai Bank Mandiri ID Card. Kok error sih? Nah, kan error teman-teman. Ini sinyal ini. Sorry ya, sinyal saya ternyata teman-teman. Kita masih belum bayar juga. Aduh, nanti dimarahin nih sama pemasok umum. Kita ubah dulu ke pemasok umum yang belum lunasi. Nanti 005 ini ya teman-teman. Kita proses pembayaran dulu. Nah, kalau sudah, kita klik Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya 25 Januari 2023. Kita hitung nilai pembayaran. Nah, seperti ini loh, transfer bank udah betul. Lalu kita simpan. Tadi error jaringan deh. Nah, kita cek di faktur pembayaran apakah sudah lunas. Kita cek ya. Kita close dulu supaya datanya nanti terbarui. Kita klik faktur penjualan, data, kita... Kok penjualan sih pembelian, guys? Sorry, teman-teman, salah. Nah, masuk umum. Udah lunas ya, teman-teman. Jadi sudah kita bayar. Tadi kelupaan. Jadi seharusnya sebelum kita ngeklik aset, kita bayar dulu. Tapi gak apa-apa. Yang penting udah bayar. Oke? Sudah, kita akan masuk. Kita close dulu aja ini tab-tabnya. Supaya tidak lemot kayak tadi. Nah, kita masuk di tanggal 26 Januari. Nah, ini loh baru pembelian secara kredit tidak melakukan proses pembayaran kayak tadi. Langsung aja kita tulis di tanggal 26, kita tetap sama di waktu pembelian. Tapi nanti nggak bayar ya teman-teman ya. Ini ke Pasifik Indonesia.
Pasifik Indonesia, tanggalnya 26 Januari 2023. Kita pembelian aset, nama asetnya sofa medium, kuantitasnya dua, harganya itu 12 juta per unit ya. Terus tanpa PPN, jadi centangnya dihilangkan. Nah, kalau udah nomor faktur ini ini karena kredit, jadi ini tanggal pakainya sama, berarti ini juga 6 Januari ya pengirimannya ya. Kalau sudah kita simpan, tidak bayar ya teman-teman ya. Baru kita catat asetnya, karena kita kredit tadi saya tidak bayar. Jangan lupa, jangan nulis data baru dulu. Kita cek dulu di sini. Nah, sudah masuk draft toh? Kalau sudah masuk draft, kita tulis tanggal beli dan tanggal bayar sudah betul. Penyusutannya itu metode garis lurus, akunnya peralatan, penyusutan peralatan, dan beban peralatan. Peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Ish. Nah, ini juga peralatan. Terus umur asetnya 5 tahun. Kalau sudah kategori aset, itu peralatan. Kalau sudah, kita langsung simpan ya teman-teman. Kita klik simpan. Oke. Oke teman-teman, karena sesi tanggal 26 udah selesai, kita lanjutin di tanggal 27 Januari ya teman-teman ya. Kita mau lihat soal dulu. Mana ini soal tanggal 27 Januari. Di sini perusahaan menjual satu unit komputer dengan harga 4.500.000 dan ini pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri IDR. Untuk selisih nilai jual akan dialokasikan ke akun rugi laba penghentian aset tetap. Nah, kita harus membuat akun baru dengan informasi seperti ini. Kita ke buku besar lalu ke COA ya teman. Oke, langsung saja kita ke database kita. Kita close ini, kita masuk ke buku besar COA. Kita bikin akun baru, itu masuk tipenya beban lainnya ya teman-teman. Beban lainnya. Kode perkiraan 7.300. Namanya rugi laba penghentian aset tetap. Oke, saldo dan lain-lainnya tidak ada, kita simpan aja langsung. Setelah disimpan, jangan lupa kita akan melakukan penjualan. Kalau tadi pembelian, kita akan masuknya ke modul pembelian. Tapi kalau ke penjualan, kita tidak melakukannya di modul penjualan, tapi tetap di aset tetap, kita dimasukkan di disposisi aset tetap. Kita klik aset kita, komputer ini. Nah, ini komputer kita kan ada 5, tapi yang dijual itu satu unit. Bisa dijual, iya. Nah, ini tanggalnya jangan lupa diganti. Tanggal berapa itu? 27 Januari 2023. Akunnya itu laba ruginya itu adalah ini. Rugi laba penghentian itu ya. Mana sih penghentian? Nah, harga dijualnya berapa? Harga dijualnya 4.500.000.
Karena ini transfer ke Bank Mandiri, jadi akunnya ini adalah Bank Mandiri IDR. Yang dijual 1 juta ya teman-teman. 1 juta, 1 unit. Oke, kalau sudah baru kita simpan. Kita bisa melihat penjualan komputer ini. Kita juga bisa melihat jurnalnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita sudah tidak usah pusing-pusing memikirkan jurnal karena Accurate sudah secara otomatis membuat jurnal dengan baik dan benar. Oke. Sekarang kita masuk transaksi tanggal 28 nih. Di transaksi tanggal 28 ini, perusahaan akan menjual barang baru yaitu etalase kemeja dengan kategori baru yaitu rak, jenis barang persediaan dengan satuan pieces dan harga jualnya 500.000. Lalu barang itu kita kulaannya di pemasok umum secara tunai sebanyak 10 pieces dengan harga 300.000 belinya ya. PPN dihitung terpisah. Barang masuk gudang store dan faktur telah diterima. Pembayaran dilakukan dengan transfer bank dari Bank Mandiri IDR. Ini kita akan buat barang dan jasa baru ya teman-teman. Kita sama-sama buat. Jadi kita sama-sama buat ya teman-teman. Jadi kita buatnya di persediaan barang dan jasa. Kita tulis nama barang barunya, yaitu etalase kemeja. Nah, kategorinya itu adalah rak. Kita simpan sebagai data baru. Jenis barangnya persediaan dengan satuan pieces penjualan pemberian. Ini akan dijual 500.000 rupiah. Kalau sudah kita simpan. Sekarang kita akan mau kulaan. Kulaan di menu pembelian. Pembelian, mana pembelian? Kita akan ke faktur pembelian langsung aja. Pemasarannya ya, nama pemasoknya kita masuk di tanggal 28 Januari 2023. Kalau udah, ini kita beli sebanyak 10 ya teman-teman. Etalase kemejanya sebanyak 10. Harga beli kita adalah 300.000 rupiah. Terus ini akan masuk ke gudang store. Terus nomor faktur. Kita klik lanjut aja dulu. Nomor faktur FC025 ini kita kopas. Lalu kita tulis di sini. Dan langsung kita bayar. Tanggal pengiriman tidak ada info. Jadi, tapi ini pasti kalau tunai asumsinya barang datang hari itu juga ya. Kita proses pembayaran ya teman-teman melalui Bank Mandiri. Bank Mandiri IDR ini tanggal 28 Januari 2023. Lalu metode bayar transfer bank. Kalau sudah kita klik simpan ya teman-teman. Nah, sudah. Oke, kita sudah ada stok nih 10 pieces. Nah, tapi ada lagi nih di tanggal 28
Pengeluaran etalase kemeja sebanyak 2 unit dari stok persediaan karena akan digunakan sebagai aktiva tetap perusahaan. Aset ini akan dinamai rak etalase kemeja dengan masa manfaat 4 tahun disusupkan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Oke, kita akan mengeluarkan kemeja dari gudang store. Caranya kita akan tambahkan transaksi aktiva tetap pada menu pengaturan setting, frekuensi, dijawab penyesuaian persediaan itu. Oke, kita akan kulik-kulik di tanggal 28 ini ya. Kita akan masuk ke database kita PT Omega Tara. Jadi teman-teman, yang pertama kita hapus tab dulu, lalu kita akan ke menu terus. Suruh ngapain dulu, ayo. Kita cek soal lagi deh. Buat make sure, jadi kita harus tambahin akun transaksi aktiva pada COA kita, jadi ke buku besar, akun perkiraan. Kok akun perkiraan? Di pengaturan ya teman-teman, referensi, baru ke akun perkiraan COA di persediaan. Nah, ini penyesuaian kita tulis transaksi aktiva tetap. Nah, ini nanti karena kita mau pakai buat penyesuaian persediaan. Oke, kita simpan dulu. Kalau udah, baru kita sesuaikan persediaan kita. Kita mau kurangin. Kita ke penyesuaian persediaan. Tanggalnya 28 Januari 2023. Tapi barangnya yaitu etalase kemeja. Ini pengurangan kuantitasnya 2. Dari mana dikeluarinya? Dari gudang store ya pastinya ya. Nah, kita lanjut. Sudah kita klik info lainnya, ini diganti ke transaksi aktiva. Ini kita tulis keterangannya, yaitu apa ya keterangannya yang enak ya? Penyesuaian persediaan karena akan digunakan sebagai aktiva tetap, aktiva tetap gini aja wis ya. Kalau udah, kan udah dikurangi 2 pcs nih. Nah, kita simpan aja. Nah, sudah ya, sudah dikurangi. Baru kita akan masukkan ke aset kita. Di aset tetap kita. Kalau kita lihat di sini, nggak akan masuk di draft. Jadi kita akan langsung tulis aja. Ih, kok fokus tadi? Sorry, salah. Nih, duduk dulu tabnya. Aset tetap. Nah, kita tulis nih namanya. Ini aset tetap. Masa manfaat metode garis asetnya 4 tahun ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini tanggal belinya disesuaikan ya. 28 Januari 2023. Tanggal pakainya juga 28 Januari 2023. Ini masuknya tetap di peralatan ya teman-teman. Jadi ini juga peralatan. Ini juga peralatan. Nah, kita masuk di ini. Kategori aset juga peralatan. Lokasi awal aset itu juga di kantor pusat. Lalu kita masuk ini di akun pengeluarannya adalah aktiva tetap tadi ya. Nah, jumlahnya berapa? Karena tadi harganya 300, dikalikan 2
Jadi 600.000 ya guys. Hmm. Ya, itu doang. Oh iya, teman. Bentar sih. Oke guys. Aku rasa cuma gini aja. Jadi langsung kita simpan aja. Aku digigit nyamuk deh. Oke. Transaksi di bab 6 aset tetap sudah selesai. Kita akan masuk di soal berikutnya yaitu masih ada bab selanjutnya nih. Bab terakhir transaksi kas atau bank. Kita masuk di video berikutnya teman-teman ya. See you. Tetap semangat.